Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Gunawan dari kelas Teknik Elektro dengan NIM 221218101, program studi Teknik Elektro, reguler sore D, program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi 2020. Di mana video ini untuk salah satu persyaratan ujian akhir semester 4 yang ditujukan kepada Bapak Adesena selaku dosen dari mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi data. Ini videonya. Pengertian komunikasi data dalam pembelajaran ataupun pembahasan terbuka semacam ini, hal yang paling penting adalah tentang komunikasi data itu sendiri. Dengan demikian, terlebih dahulu kita akan membahas pengertian tentang komunikasi data supaya kita sama-sama mengacu pada realitas yang sama ketika kita menyebutkan tentang komunikasi dasar. Komunikasi data terdiri dari dua istilah, yaitu komunikasi dan data. Secara ringkas, komunikasi adalah suatu usaha untuk menyamakan pengertian antara dua ataupun lebih. Para ahli juga menyebutkan komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan dari komunikator terhadap komunikan untuk mencapai suatu komunikasi menggunakan pesan tertentu untuk mencapai maksud. Dan ada orang lain yang menjadi sasaran dari komunikasi itu tertentu untuk mencapai maksud, dan ada orang lain menjadi sasaran di komunikasi tersebut. Apabila kamu ingin tahu tentang informasi terlebih detail, kamu akan bisa mempelajari pengertian informasi menurut para ahli komunikasi data. Dapat dipahami sebagai sebuah komunikasi dengan data sebagai isi pesan tertentu. Data yang dimaksud di sini merupakan suatu simbol komunikasi digital berupa kode-kode komputer yang dibuat dan ditunjukkan untuk komputer sebagai media yang digunakan dalam komunikasi data tersebut. Dengan kata lain, secara sederhana, komunikasi digital adalah suatu komunikasi dengan pesan data digital dan dilakukan melalui komputer. Nah, untuk itu sistem telekomunikasi data itu ada dinamakan dengan transmisi data. Transmisi data itu dalam komunikasi data yaitu supaya data tersebut bisa dikirim ke pihak lain ataupun dibutuhkan suatu proses tertentu yang dalam kesempatan kali ini akan kita sebut sebagai proses transmisi data. Sebelum proses ini berjalan, terlebih dahulu proses encoding dengan bahasa tertentu yang mengubah data menjadi suatu yang bisa dikirim. Seperti kita telah diketahui komputer pada dasarnya bisa memenuhi 1 dan 0, alias sinyal elektrik yang menandakan ada dan tidaknya arus listrik. Transmisi data mengubah pesan 1 atau 0 tersebut ke dalam suatu hal yang bisa dipahami oleh komputer di ujung yang lain. Dalam transmisi data menyampaikan informasi suara, data, gambar, atau video sebenarnya ditampilkan oleh sinyal-sinyal elektromagnetik tertentu yang dihasilkan diterjemahkan data biner tersebut. Di antara komputer yang menerima dibutuhkan suatu media transmisi yang bisa digunakan untuk mengirimkan data tersebut. Transmisi dilakukan dengan sebagai macam media, seperti media fisik, media udara, media darat, dan lain sebagainya. Apabila kamu ingin membahas tentang transmisi data lebih jauh, tidak ada salahnya untuk melihat sejarah perkembangan informasi yang telah kita bahas sebelumnya. Jenis-jenis sinyal
Jenis-jenis sinyal itu pada umumnya ada beberapa jenis sinyal yang bisa digunakan dalam suatu proses transmisi. Sinyal tersebut adalah sinyal analog dan juga sinyal digital. Dua jenis ini sampai saat ini sekarang di komunikasi data karena digunakan dalam proses komunikasi data. Sinyal adalah salah satu yang penting dalam komunikasi data. Karena tanpa sinyal kita tidak akan bisa melakukan transmisi data dengan sejenisnya. Akibat tidak ada data yang saling bertukar penjelasan dari masing-masing sinyal tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sinyal analog. Sinyal analog adalah suatu sinyal yang berwujud gelombang. Contohnya gelombang sinusoidal yang berarus bolak-balik. Terus sinyal HP juga. Terus suara juga ada getaran-getaran yang dinamakan sinyal cinta juga bisa gitu kan. Sinyal ya semacam itulah gitu kan, contohnya itu sinyal analog. Terus yang poin kedua, sinyal digital sementara, yaitu diubah ke dalam bentuk pesan berupa gelombang suara, yaitu yang tadi jadi kita berbicara di istilahnya itu ada getaran-getaran gitu kan, itu dinamakan sinyal digital sementara. Yang terdiri dari suatu sinyal adalah suatu sinyal berwujud rantaian atau jinutan listrik, yaitu yang tadi yang dinamakan gelombang sinusoidal yang berupa arus bolak-balik ya gitu kan. Nah, itu yang dinamakan sinyal digital sementara. Nah, untuk sistem komunikasi data itu ada 4 poin, yaitu atau 4 komponen ya, ada 4 komponen. Yang pertama itu pengirim pesan sebagai sumber. Apa yang sebagai sumber itu? Yaitu yang dinamakan sumber itu yang dari poin inti atau utamanya itu dari suatu data komunikasi itu. Yang poin kedua itu pesan sebagai data atau informasi yang dikirim, yaitu kayak tadi contohnya misalnya kita telepon, suara dikirimkan ke seluler telepon yang lain, akan terjadi penyampaian data yang dinamakan suara. Ataupun SMS, misalnya taruh aja kita meng-SMS, kita akan mengirimkan sinyal data apa? Data itu secara tulisan ataupun data suara atau yang dinamakan dengan voice note. Yang ketiga itu penerima bisa sebagai tujuan. Penerima pesan sebagai tujuan. Apa yang ditujukan untuk apa? Yaitu untuk menerima pesan sinyal dari satu sumber ke sumber lain. Contohnya misalnya dari sinyal satu ke sinyal A ke B ke C dan sebagainya dan sampai ke sinyal Z. Yang terakhir itu yang keempat itu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Apa itu yang menyampaikan pesan tersebut? Yaitu yang dinamakan yang tadi. Apabila kita misalnya ada gelombang, suatu gelombang akan disampaikan ke sinyal-sinyal tower-tower yang bersangkutan. Saat penerima pesan, maka yang dilakukan adalah memberi respon berupa feedback ke kita atau penerima, sehingga komunikasi terjadi dua arah. Satu arah yaitu antara pengirim dan penerima saling berkomunikasi. Apabila komunikasi pada kenyataannya tidak hanya digunakan oleh perorangan, tetapi juga untuk antar lembaga, sehingga komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mendukung terjadi suatu proses saling tukar
tukar menukar pesan melalui suatu media tertentu yang dilakukan oleh orang atau instansi atau lembaga tersebut. Nah, pesan yang disampaikan dalam komunikasi dapat membedakan menjadi dua jenis, yaitu pesan berupa data dan pesan berupa informasi. Sedangkan pengertian data informasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pesan dikatakan data apabila berupa suatu fakta dan suatu kejadian. Data dapat berupa audio, gambar, karakter, video, data atau informasi. Apa yang dimaksud dengan audio, gambar, atau karakter itu? Ya kayak contohnya itu di televisi. Kita itu bisa ada audionya, satu ada gambarnya, yang kedua ada karakternya. Karakter orang-orang tersebut itu sebagai gimana gitu kan? Itu ada di televisi. Dalam suatu proses tertentu berupa tersebut informasi. Sebagai contoh, data bicara sebuah sensor suhu adalah fakta keguguran. Pengukuran, maksud saya itu bukan keguguran ya, keguguran itu hamil. Ini mah pengukuran yang dilakukan berdasarkan kondisi suhu yang di suatu ruang pada saat tertentu. Maksudnya tertentu gimana? Kayak gini, kayak kita di ruangan ini suhunya berapa? Itu kan ada gelombang-gelombang juga, ada sinyal juga, suhunya berapa derajat Celcius dan sebagainya. Yang kedua itu pesan yang berupa hasil olahan data, disebut dengan informasi. Sebuah informasi bentuk struktur atau data yang memberikan keterangan lebih umum atau lebih luas. Sistem suatu komunikasi di mana pengirim pesan hanya melakukan pengiriman pesan tanpa harus menerima respon. Contohnya tanpa menerima respon ya kayak kayak sinyal gitu kan, nggak harus back lagi gitu kan kita. Yang penting kita udah sinyal kayak contohnya itu pengiriman pesan, menerima pesan dari respon dari lawan komunikasi secara teknis dilakukan dengan metode SMS, konferensi jarak jauh, web, email, transaksi, ataupun dengan secara otomatis sistem kontrol distribusi gitu ya, atau yang dinamakan dengan hub duplex. Hub duplex adalah salah satu bentuk komunikasi yang berpengiriman melakukan transmisi tetapi hanya sekali. Ya, ingat ya, hanya sekali dalam suatu waktu secara bergantian. Gimana maksudnya bergantian? Contohnya kayak handle-talkie, kayak HT yang sekarang dipakai oleh Bapak polisi, terus security dan sebagainya. Itu bergantian gitu kan, bersifat bergantian komunikasinya. Kedua, stasiun dapat melakukan transmisi hanya sekali dalam suatu waktu secara bergantian, yaitu yang tadi yang kayak handle-talkie itu. Seorang pengguna dapat berbicara dengan mendengar, mengirim atau menerima informasi percakapan apabila lawan bicara sedang mengirim informasi berbicara. Contohnya HT, itu yang tadi handle-talkie, full duplex itu. Sinyal secara bersamaan dalam suatu waktu, contohnya telepon. Maksudnya sinyal di sini yang dibicarakan sinyal di situ yang bersamaan gitu. Maksudnya yang bersamaan itu yang mengirimnya itu bersama gitu ya. Bersama itu contohnya kayak telepon, handphone, sistem komunikasi dikatakan full duplex itu memiliki dua kanal yang terpisah untuk setiap arahnya dengan jarak komputer yang memanfaatkan metode pengiriman ini karena hanya biasanya yang lebih murah. Ya, contoh saat kita komunikasi dengan telepon, handphone, kita bisa komunikasi bersamaan itu. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing.
kayak HT, kekurangannya itu nggak bisa jarak jauh, cuman berapa meter, paling kapasitas 100 meter gitu. Tapi kalau misalnya handphone mau ke luar negeri, mau ke Arab Saudi, ke Singapura, itu bisa aja. Itu yang dinamakan dengan full duplex. Nah, sekian dari saya untuk penyampaian sistem komunikasi data. Itu cuma segelintir materi aja yang saya sampaikan, cuma poin-poinnya aja. Mungkin ini video saya yang mungkin ada kekurangan dan kelebihannya, itu mohon maaf apabila ada kekurangan penyampaian atau pembicaraan saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bisa untuk persyaratan UAS yang dinamakan ujian akhir nasional. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi